Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Diah Nur Indasari, NIM 4218071 dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas C. Yang pertama, siapa saja yang termasuk 8 asnaf? Yang pertama ada orang fakir. Orang fakir adalah orang yang aman sengsara hidupnya, tidak memiliki harta, tempat tinggal, bahkan orang fakir ini sampai tidak memiliki pekerjaan. Dan orang fakir ini lebih sengsara dari orang miskin. Yang kedua, ada orang miskin. Orang miskin menurut Imam Syafi'i adalah mereka yang mempunyai sebagian harta, akan tetapi penghasilan dan pekerjaan mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka. Seperti contohnya, mereka mempunyai rumah, akan tetapi pekerjaan mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, ada amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang menangani zakat, mulai dari penjemputan zakat dari muzaki hingga mendistribusikan zakat kepada asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Yang keempat adalah orang muslim yang baru masuk Islam. Nah, orang mu'alaf ini adalah orang yang perlu diberi zakat karena mereka merupakan orang yang baru saja bergetar hatinya untuk masuk ke agama Islam. Dengan mu'alaf ini diberikan zakat, mu'alaf bisa merasakan bahwa Islam merupakan agama yang suka berbagi. Selanjutnya ada hamba saya. Hamba saya ini sendiri lebih menjurus ke budak, di mana budak-budak dinilai sebagai kaum yang tidak merdeka. Sehingga dengan itu semoga zakat bisa memerdekakan budak. Dan selanjutnya ada gharib. Gharib adalah orang yang terlilit utang. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang memiliki utang memiliki kewajiban untuk membayar utang tersebut. Sehingga gharib ini sangat memerlukan sekali bantuan atau pantas menerima zakat. Yang kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, mereka itu perlu sekali mendapatkan zakat karena mereka sudah mempertaruhkan segalanya untuk memperjuangkan agama Islam. Dan selanjutnya ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan musafir yang tidak bisa pulang kembali ke asalnya dan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kehabisan bekal. Selanjutnya soal yang kedua, sebutkan 2 ayat yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu kemudian ada surat yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tarkihim biha wasolli alaihim inna solawatuka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat
dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan zakat profesi dan zakat perusahaan dengan nisab dan haulnya. Yang pertama, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Nisab zakat profesi itu dianalogikan dengan zakat pertanian, sehingga nisabnya senilai dengan 520 kg beras atau 653 kg padi atau gabah, dan dikeluarkan pada saat mendapatkan gaji atau penghasilan. Yang kedua, itu ada zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang dijalankan usahanya. Jadi ketika kita mempunyai perusahaan, kita harus membersihkan harta kita dengan berzakat. Nisab dari zakat perusahaan ini adalah senilai dengan nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas, dan zakatnya 2,5% dari aset atau bukan dari keuntungan, yaitu uang kas atau barang yang siap diperdagangkan atau termasuk barang persediaan yang dinilai dengan uang kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Yang keempat, ada bagaimana potensi zakat di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia termasuk sangatlah baik atau perkembangannya sangat pesat, karena bisa dilihat bahwasannya Indonesia adalah negara yang mayoritas agamanya Muslim. Bahkan Indonesia tergolong negara terbesar untuk kaum muslimnya sendiri. Jadi zakat itu sendiri masuk dalam rukun Islam yang keempat, sehingga muslim wajib mengeluarkan zakat. Dan kenapa saya mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu berkembang dengan pesat? Karena sekarang di Indonesia sudah berdiri lembaga-lembaga zakat yang diatur melalui undang-undang, dan sekarang lembaga zakat pun sudah mulai merata dari kabupaten, kota, bahkan provinsi. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan mengenai inovasi teknologi dalam penyaluran zakat di era pandemi. Nah, di era pandemi ini, badan zakat atau lembaga zakat mempunyai cara tersendiri atau mempunyai inovasi, yaitu untuk media dalam sosialisasinya menggunakan media sosial menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya. Nah, itu digunakan untuk memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat terkait dengan zakat itu sendiri. Terutama juga di era pandemi ini dilarang adanya kerumunan. Jadi untuk para masyarakat yang ingin menyalurkan dananya untuk berzakat itu bisa melalui media transfer ataupun menggunakan media uang digital. Nah, setelah itu juga dalam badan amil zakat itu menggunakan platform yang didesain secara mudah agar bisa dioperasikan oleh semua warga negara Indonesia. Yang keenam, jelaskan tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka Basnas memiliki kewenangan. Yang pertama, menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Yang kedua, memberikan rekomendasi dalam pembentukan Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, dan LAS.
Yang ketiga itu ada meminta laporan pelaksanaan pengolahan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan LAS. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.